Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan Anda semua dalam aksi nyata pelatihan mandiri. Tips untuk berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Topik, Semangat Guru 2, Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka. Kemitraan dengan HP Indonesia dan VNV Communication. Tujuan kegiatan 1. Memberikan tips praktis untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penyelesaian masalah. 2. Sebagai aksi nyata pelatihan mandiri, PMM, topik, Semangat Guru 2 Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka. Mari kita pahami, apa itu berpikir kritis? Adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang suatu informasi atau situasi. Kita tidak hanya menerima informasinya dengan seksama dan menarik kesimpulan sendiri. Ciri-ciri orang yang berpikir kritis adalah 1. Mampu pertanyakan informasi. Mereka tidak langsung percaya dengan apa yang mereka dengar atau abaikan, tetapi mencari bukti dan informasi yang mendukung. 2. Mampu menganalisis informasi. Mereka mampu melihat informasi dari berbagai sudut pandang dan mengidentifikasi bias dan asumsi. 3. Mampu menarik kesimpulan yang logis. Mereka mampu menghubungkan informasi dan membuat kesimpulan yang masuk akal. 4. Mampu memecahkan masalah. Mereka mampu mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan memilih solusi terbaik. Contoh situasi di mana berpikir kritis diperlukan. 1. Ketika kita membaca berita, kita tidak langsung percaya dengan apa yang tertulis, tetapi mencari sumber informasi lain untuk verifikasi. 2. Ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, kita harus mempertimbangkan semua faktor sebelum membuat keputusan. 3. Ketika kita dihadapkan dengan masalah, kita tidak panik, tetapi mencari solusi dengan tenang dan rasional. 3 tips untuk berpikir kritis dan penyelesaian masalah dalam membantu peserta didik melatih berpikir kritis di kelas. 1. Gunakan pertanyaan terbuka. Ajukan pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam dan mengeksplorasi berbagai sudut pandang. Hindari pertanyaan yang hanya memiliki satu jawaban benar. Gunakan pertanyaan untuk membantu siswa menganalisis informasi, mengevaluasi argumen dan menarik kesimpulan sendiri. Contoh, alih-alih, siapa presiden pertama Indonesia? Gunakan, menurut Anda, apa faktor-faktor yang berkontribusi pada kemerdekaan? 2. Berikan tantangan yang tepat. Berikan tugas dan proyek yang menantang siswa untuk menggunakan keterampilan berpikir kritis mereka. Pastikan tugas tersebut memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Berikan umpan balik yang konstruktif dan bantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka. Contoh, alih-alih, tulis ringkasan dari bab ini. Gunakan, buatlah presentasi yang menjelaskan 3 sudut pandang berbeda tentang isu ini. 3. Ciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dorong diskusi dan debat yang sehat di antara siswa. Berikan penghargaan kepada siswa atas usaha dan kemajuan mereka dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Contoh, terapkan aturan dasar untuk diskusi kelas yang produktif. Gunakan strategi seperti jigsaw learning untuk mendorong kolaborasi. Rayakan pencapaian siswa dalam menyelesaikan tugas yang menantang. Penutup, demikianlah informasi mengenai tips untuk membantu peserta didik melatih berpikir kritis dan penyelesaian masalah di kelas. Ingatlah bahwa melatih berpikir kritis membutuhkan waktu dan latihan. Berikan siswa banyak kesempatan untuk berlatih dan belajar dari kesalahan. Dengan membantu peserta didik melatih berpikir kritis di kelas, kita dapat membantu mereka menjadi pembelajar mandiri dan efektif, serta mempersiapkan mereka untuk sukses. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.